Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Juliana dari Prodi Hukum NPM 2021-1408. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kuasa. Max Weber mengartikan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya pada orang atau kelompok lain. Menurut Miriam Budiharjo, bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan. Unsur-unsur kekuasaan. Kekuasaan adalah sesuatu yang akan menimbulkan unsur-unsur seperti pengaruh, kepatuhan, dan otoritas. Adapun kekuasaan itu sendiri dapat timbul berdasarkan unsur-unsur pokok antara lain sebagai berikut. 1. Rasa takut. 2. Rasa cinta. 3. Rasa percaya atau kepercayaan. 4. Pemujaan. 3. Jenis-jenis kekuasaan. Untuk lebih memahami kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer, berikut ini sosiolog dari Amerika Serikat, Ed Ziomi, membedakan jenis-jenis kekuasaan antara lain sebagai berikut. A. Kekuasaan utilitarian. Utility berarti kegunaan atau manfaat yang berkaitan dengan aset ekonomi. B. Kekuasaan koersif. Kekuasaan yang terjadi dikarenakan memiliki kekuatan, baik berupa kekuatan fisik, senjata, dan lain-lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain. C. Kekuasaan normatif. Kekuasaan yang terjadi dikarenakan mereka memiliki aset yang berkaitan dengan norma-norma sosial. 4. Saluran-saluran kekuasaan. Objek-objek penyaluran tersebut adalah alat untuk menjalankan sebuah kekuasaan. Adapun saluran-saluran kekuasaan itu antara lain sebagai berikut. 1. Saluran militer. 2. Saluran ekonomi. 3. Saluran politik. 4. Saluran tradisional. 5. Saluran ideologi. B. Wewenang. Pengertian wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. C. Weber mengartikan wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial yang bertujuan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. 2. Pendelegasian wewenang. Salah satu hal terpenting dan vital di dalam sebuah manajemen adalah pendelegasian tugas. Terkadang seseorang yang bekerja di dalam suatu posisi memiliki keterbatasan untuk melakukan pekerjaan, jumlah pekerjaan, dan keahlian yang dimiliki. 3. Jenis-jenis wewenang. A. Wewenang karismatis. B. Wewenang tradisional. C. Wewenang rasional atau legal. D. Wewenang teritorial. E. Wewenang terbatas. F. Wewenang menyeluruh. Pengertian kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi. Sedangkan kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpinnya sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Menurut W.H. Sumijo, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang memiliki sifat-sifat tertentu, antara lain memiliki kepribadian personality, kemampuan ability, dan kesanggupan capability, di mana merupakan rangkaian aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut. Peran dan fungsi kepemimpinan. Peranan pemimpin yang menginspirasi, menciptakan rasa aman, dan penggerak atau pelopor sebuah organisasi merupakan bagian dari peran yang harus diambil oleh seorang pemimpin.
Menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut. 1. Peran sebagai penghubung antar perorang. Dalam kasus ini, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangunan tim, pelatih, direktur, dan mentor konsultasi. 2. Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi, dan juru bicara. 3. Peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan sumber alokasi, dan negosiator. 3. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia memiliki konsep tradisional namun masih sangat relevan digunakan dalam perkembangan zaman sekarang. Ajaran tradisional di Jawa menggambarkan tugas seorang pemimpin melalui pepatah sebagai ing ngarsa sung tulada, ing matya mangun karsa, tuturi handayani. Pepatah tersebut sering dipergunakan oleh Ki Hajar Dewantara yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Seorang pemimpin di depan harus memiliki idealisme kuat serta mampu menyampaikan cita-cita kepada masyarakat. Seorang pemimpin di tengah-tengah selalu dapat mengamati jalannya organisasi serta dapat merasakan suka duka orang yang ada di sekitarnya. Pemimpin di belakang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Sekian penjelasan saya tentang hukum tanah adat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.